Mengapa Yesus berdoa kepada Tuhan jika Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Pertanyaan ini hanya bisa dipahami jika kita kembali ke awal mula sebelum dunia diciptakan. Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, Ia sudah ada sebagai firman yang kekal. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus tidak mulai ada di kandang. Ia telah hidup sejak kekekalan dalam persekutuan Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hubungan ini bukan konsep abstrak. Itu adalah kasih, komunikasi, dan kemuliaan yang kekal. Karena itu, ketika Yesus datang ke dunia, Ia tidak sedang memulai hubungan dengan Bapa. Ia hanya memanifestasikan hubungan kekal itu dalam tubuh manusia. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 5, "Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan." Ini menunjukkan bahwa Ia tetap adalah putra kekal yang sama, meski kini hidup dalam daging. Doa Yesus bukanlah tanda kelemahan atau kontradiksi. Doa adalah ekspresi alami dari hubungan kekal antara putra dan Bapa. Di surga, hubungan itu berbentuk persekutuan. Di bumi, Ia tampak sebagai doa. Inkarnasi membuat Yesus hidup dalam batasan manusia, tetapi Ia tidak kehilangan keilahiannya. Yang berubah hanyalah cara Ia mengungkapkan diri. Doa menjadi wujud ketaatan, kasih, dan keselarasannya dengan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 19 berkata bahwa putra melakukan apa yang ia lihat dari Bapa. Doa menjadi saluran kesatuan itu. Yesus berdoa bukan karena Ia kurang ilahi, tetapi karena Ia adalah putra yang sejak kekal hidup dalam hubungan sempurna dengan Bapa. Doanya menyingkapkan hakikat Tritunggal. Bapa mengasihi, putra merespons, dan keduanya tetap satu dalam kemuliaan. Doa Yesus tidak dimulai saat Ia lahir di dunia, melainkan berakar dalam kekekalan. Doa adalah wujud hubungannya dengan Bapa, bukan kelemahan, melainkan natur Allah yang berelasi. Ketika Sang Putra yang kekal mengenakan daging, doa bukan lagi sekadar pantulan surga, tetapi menjadi kebutuhan nyata dalam kemanusiaannya. Ia yang menopang seluruh alam semesta, memilih hidup dalam batas tubuh. Lapar, haus, letih, dan membutuhkan persekutuan dengan Bapa. Inilah tabir kedagingan. Allah memasuki waktu, lahir dalam kesederhanaan, berbalut kelemahan manusia. Filipi 2 ayat 6-8 menunjukkan bagaimana Ia mengosongkan diri, bukan kehilangan keilahian, tetapi menyerahkan diri demi mengambil kepenuhan kemanusiaan kita. Yesus sungguh manusia, lapar di padang gurun, haus di dekat sumur, mengantuk di perahu. Namun ciri paling kuat dari inkarnasinya adalah ketergantungannya kepada Bapa, bukan karena tidak mampu, tetapi karena Ia memilih taat. Ia bisa memanggil bala tentara malaikat, tetapi Ia memilih berserah. Ia mengetahui segala sesuatu, tetapi tetap mendengarkan dan berdoa. Karena itu, doa bukanlah pelarian saat lemah, tetapi gaya hidup ilahi dalam tubuh manusia. Lukas 5 ayat 16 menunjukkan bagaimana Ia berkali-kali mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Di sana, Ia menemukan kembali pusat, arah, dan keselarasan dengan kehendak Bapa. Inkarnasi bukan hanya peristiwa biologis. Itu adalah pilihan rohani yang membuat Sang Putra mengikuti ritme manusia, waktu, kelelahan, dan pergumulan. Dalam ritme itulah doa menjadi napasnya. Ibrani 5 ayat 7 menggambarkan bagaimana Ia berdoa dengan ratap tangis, menunjukkan kedalaman kemanusiaannya sekaligus kesetiaannya kepada Bapa. Doa Yesus bukan keputusasaan, tetapi kepercayaan. Bukan rasa tidak aman, tetapi penyerahan diri. Bukan sekadar mencari jawaban, tetapi memelihara hubungan. Bahkan ketika Ia mengetahui segala sesuatu, Ia tetap berdoa.
karena pengetahuan tidak menggantikan persekutuan. Markus 1 ayat 35 memperlihatkan kebiasaannya bangun pagi-pagi, mencari tempat sunyi, dan berdoa. Ini bukan reaksi terhadap krisis, melainkan pola hidup. Sebagai hamba yang taat, ia tidak melangkah tanpa doa. Di tengah godaan, tuduhan, dan orang banyak yang tidak memahaminya, doa menjadi perisai dan petunjuknya. Yesus berdoa bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk tetap berada dalam hadirat Bapa. Dan baginya, persekutuan itu lebih penting daripada roti. Yesus tahu akhir kisahnya salib dan kebangkitan. Namun ia tetap berdoa karena doa baginya bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk menopang misi. Doa menyelaraskan bumi dengan surga. Ia tidak berdoa untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk menanggungnya dengan taat dan bermartabat. Dalam doa, Yesus menyingkapkan kerendahan hati ilahi. Ia tidak memerlukan instruksi, tetapi memilih untuk mendengar, menanti, dan bergantung. Jika sang anak yang kekal berdoa, betapa lebih lagi kita seharusnya berdoa. Puncak doanya terlihat di Getsemani saat jiwa yang tak berdosa menanggung beban dosa dunia. Ketika surga seakan diam, doanya justru semakin dalam hingga mengeluarkan peluh darah. Karena kasih tetap berdoa, bahkan dalam kesedihan terdalam, doa Yesus bukan ritual, tetapi persekutuan abadi yang tampak dalam waktu. Setiap pagi ia menyendiri, Markus 1 ayat 35, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali kepada Bapa. Sebagai anak, ia tidak bertindak di luar kehendaknya. Yohanes 5 ayat 19. Sebelum melakukan mujizat, ia bersyukur karena mengetahui Bapa selalu mendengarnya. Yohanes 11 ayat 41-42. Doanya adalah percakapan kekal yang didengar manusia agar kita tahu bahwa surga itu dekat. Ia berdoa keras bukan supaya Bapa mendengar, tetapi supaya kita mengerti. Doa adalah hubungan, bukan formalitas. Dalam keheningan, dalam air mata, dalam fajar yang sepi, Yesus kembali pada pusat misinya. Di sanalah ia dikuatkan untuk mengasihi, mengampuni, dan menyembuhkan. Doa adalah rumahnya, dan di sanalah segala sesuatu berawal dan kembali. Sekalipun mengetahui akhir dari awal, Yesus tidak berhenti berdoa. Doa baginya bukan alat untuk mengubah sejarah, tetapi tempat untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Di sanalah kerajaan Allah ditegakkan, bukan dengan pedang, tetapi dengan lutut yang bertekuk, bukan dengan teriakan, tetapi dengan keheningan di hadapan Bapa. Yesus hidup dalam hadirat Allah, dan doa menjadi makanan jiwanya. Ia berdoa untuk murid-muridnya, untuk Petrus, untuk Yerusalem. Bukan hanya sebagai pendoa syafaat, tetapi sebagai putra yang setia. Persekutuan ini mencapai puncaknya di Getsemani, ketika kesedihannya begitu berat, seperti mau mati rasanya. Salib belum terangkat, tetapi sudah menekan hatinya. Di taman itu ia berlutut sendirian, sementara para murid tertidur. Doanya sederhana namun penuh pergumulan. Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Disinilah terlihat ketegangan antara kehendak manusiawinya dan kehendak kekal Bapa. Namun Yesus memilih taat, bukan karena mudah, tetapi karena kudus. Dalam penderitaan yang amat berat, ia berdoa lebih sungguh-sungguh hingga keringatnya seperti darah. Tidak ada keajaiban, tidak ada suara dari surga, hanya keheningan. Tetapi ia tetap berdoa. Doa tidak menghilangkan salib, tetapi menguatkannya untuk memikulnya. Karena terkadang doa tidak menyingkirkan cawan, tetapi mempersiapkan kita untuk meminumnya. Akhirnya Yesus bangkit dari doanya dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi." Salib menanti dan ia berjalan menujunya, tanpa keraguan, tanpa lari. Di tempat Adam pertama jatuh,
Adam kedua taat sepenuhnya. Getsemani menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya menderita untuk kita, tetapi berdoa untuk tetap setia bagi kita. Dalam keheningan malam itu, penebusan dimulai dengan doa yang berdarah, namun dengan kepercayaan yang tidak tergoyahkan kepada Bapa. Yesus memulai perjalanan sengsaranya dengan doa. Di Taman Getsemani, di atas lututnya, ketika ia menerima cawan dan menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Doa itu tidak berhenti di taman. Ia mengikutinya melewati pengkhianatan, penangkapan, penghakiman, dan cambukan. Bahkan naik ke Bukit Golgota dengan salib di pundaknya, Yesus tetap berdoa. Di kayu salib, kata pertamanya adalah syafaat. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Penderitaan tidak membungkamnya, justru memperjelas siapa dirinya. Ketika kegelapan menutupi bumi, ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Itu bukan seruan putus asa, tetapi seruan seorang pengganti yang sedang menanggung dosa dunia. Bapa tidak berhenti mengasihi, namun keadilan menuntut bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus mengalami keheningan surga agar kita tidak mengalaminya. Doanya melintasi rasa sakit, ejekan, dan kesunyian. Di tengah penderitaan, ia tetap memperhatikan pencuri di sampingnya. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Dan akhirnya ia menyerahkan hidupnya sendiri. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Tabir bait suci terkoyak. Jalan menuju Allah terbuka. Salib menjadi tempat di mana doa, penyerahan, dan penebusan menyatu. Yesus hidup dalam doa, dan ia mati dalam doa. Dan ketika ia bangkit dan dimuliakan, ia masih terus bersyafaat bagi kita. Inilah mengapa para murid berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lukas 11 ayat 1. Mereka melihat bahwa bagi Yesus, doa bukan ritual, tetapi hubungan. Ia mengajarkan doa bukan sebagai formula, tetapi sebagai persekutuan. Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Doa bukan lagi jembatan rapuh. Melalui Sang Putra, doa menjadi akses langsung kepada Bapa. Yesus menunjukkan bahwa doa adalah ketergantungan, penyerahan, dan penyelarasan dengan kehendak Allah. Dan hingga hari ini, ia tetap menjadi perantara kita yang hidup dan yang mendoakan kita tanpa henti. Yesus menunjukkan bahwa doa adalah perlindungan, penopang, dan wujud kasih-Nya. Ketika ia berkata kepada Petrus, "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Lukas 22 ayat 31-32. Ia mengajarkan bahwa doa mampu menjaga seseorang bahkan sebelum mereka jatuh. Para murid sering tidak mengerti. Mereka tidur saat ia berdoa, ragu, bahkan menyangkal. Namun Yesus tidak menjauh. Ia melibatkan mereka, berdoa bersama mereka, dan berdoa untuk mereka. Puncaknya terlihat di Yohanes 17. Yesus berdoa untuk dirinya, murid-muridnya, dan untuk semua orang yang akan percaya. Di ambang salib, perhatiannya bukan pada rasa sakit, tetapi pada keselamatan umatnya, dan doanya tidak berhenti di bumi. Setelah bangkit dan naik ke surga, Yesus terus bersyafaat bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Roma 8 ayat 34 menegaskan hal yang sama. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah mendoakan kita tanpa henti. Syafaatnya tidak lahir dari kewajiban, tetapi dari kasih. Ia memahami kelemahan kita karena ia pernah merasakan penderitaan seperti kita. Ia berdoa dengan otoritas sekaligus empati. Itulah sebabnya gereja tetap berdiri. Ada seseorang di surga yang tidak pernah berhenti berdoa bagi kita. Bahkan ketika kita lemah, tidak mampu berdoa, atau merasa jauh, Yesus tetap bersyafaat.
Doa bukan sekadar kebiasaan rohani. Doa adalah hubungan, tempat kita bertemu Bapa, tempat jiwa dipulihkan dan diarahkan kembali. Yesus mengundang kita kembali ke tempat itu. Jika Anda merasa menjauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa doa Yesus belum berhenti, dan itulah alasan Anda mendengar ini hari ini. Jika Anda ingin berdamai dengan Yesus Kristus, tulislah, "Aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku." Dan jika Anda sudah percaya, tulis, "Amin." Agar lebih banyak orang dapat dijangkau oleh pesan ini, semoga hidup Anda dipulihkan kembali melalui doa dan kehadirannya. Saksikan juga di mana saja Yesus pernah tinggal, lengkap dengan gambaran dan kondisinya saat ini. Klik link yang ada di kolom komentar. Tuhan memberkati.